Halo semua, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya Niputu Vanessa Cahyadi, kalian bisa panggil saya Fani. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang sekarang sudah naik status menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagosudingo. Di sini saya mengambil jurusan atau program pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas, mereview atau mengulas bagaimana pengalaman saya mengikuti program mengajar dari rumah. Silahkan disimak. Baik, sebelum lanjut, untuk mereview atau memberikan ulasan mengenai pengalaman saya selama menjadi relawan MDR atau mengajar dari rumah, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai kebijakan belajar merdeka Kampus Merdeka. Kemerdekaan belajar merupakan sebuah tindakan memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka belajar dari birokratisasi. Dosen akan dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa akan diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disuka, seperti kata Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dan penerapan Kampus Merdeka yaitu agar mahasiswa dapat menguasai atau memiliki kemampuan untuk menguasai keilmuan yang berguna untuk dunia kerja nantinya. Untuk latar belakang, kenapa saya bisa mengikuti program mengajar dari rumah? Karena pada awalnya itu saya diajak oleh kakak tingkat saya di kampus yang sebelumnya itu merupakan PK atau pendamping kelompok saya selama Masayu atau Ospek. Nah, kakak ini bernama Kak Dewo. Kak Dewo mengajak saya untuk mengikuti program ini. Pada awalnya ada sedikit keraguan di hati saya karena saya masih mahasiswa semester 1, belum terlalu fasih, belum terlalu banyak mengenal atau mengetahui ilmu pengetahuan, jadi saya ragu untuk mengajar anak didik seperti itu. Tapi Kak Dewo ini mengajak saya, memberikan saya motivasi, solusi, dan arahan agar saya mau ikut bergabung dalam program ini. Kata Kak Dewo, sebagai pengajar tidak selalu harus mengetahui segala hal. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Dari hal itulah saya memiliki tekad untuk mau mengikuti program ini, dan dari program ini saya akan belajar untuk bisa mengajar anak didik untuk kedepannya, untuk bekal saya nanti seperti itu. Nah, untuk sasaran siswa yang diajar, di sini saya mengajar siswa tingkat sekolah dasar. Dan juga ada beberapa siswa di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Namun lebih dominan saya mengajar siswa tingkat sekolah dasar, yaitu kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Sedangkan untuk sekolah menengah atas yaitu hanya kelas 1 SMA saja. Jadi untuk materi pertama saya mengajar, kali ini saya mengajar anak tingkat SD kelas 5. Pelajaran yang saya berikan mengenai cara mendeskripsikan peristiwa yang ada pada gambar. Nah, gambar tersebut ada dalam buku masing-masing anak. Nah, untuk hari ini saya mengajar siswa kelas 3 SD tentang membaca sebuah karangan pendek. Mereka sangat senang sekali mendapatkan materi ini. Kemudian, saya memberikan arahan kepada mereka untuk membaca sebuah karangan pendek mengenai pengalaman. Hari ini, saya kembali mengajar siswa kelas 3 SD. Materinya masih sama, mengenai membaca. Saya mengajarkan mereka cara membaca yang baik dan benar.
mulai dari intonasi membaca dan memahami sebuah tanda baca. Untuk materi kali ini, saya mengajar anak SD tentang membaca sebuah cerita rakyat, kemudian menjelaskan cara menentukan tokoh serta wataknya dalam cerita rakyat tersebut. Mereka awalnya agak kebingungan saat menentukan watak dari tokoh dalam cerita. Kemudian, saya mengarahkan mereka untuk menentukan watak tokoh berdasarkan sudut pandang sikap masing-masing tokoh. Hari ini saya mengajar anak SD kelas 1. Saya mengajarkan mereka cara menjumlahkan bilangan mulai dari yang paling sederhana. Di sini saya mendemonstrasikan dengan cara mengajarkan mereka penjumlahan menggunakan jari. Pada hari ini, saya mengajar kedua sepupu saya. Mereka merupakan siswa tingkat kelas 1 SMA. Saya mengajarkan cara membuat prosedur teks atau langkah-langkah membuat sesuatu. Di sini saya memberikan contoh membuat mie instan. Kemudian mereka saya arahkan untuk membuat prosedur teks seperti yang saya contohkan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajarkan anak SD kelas 5 tentang melestarikan kebudayaan daerah. Saya mengajak mereka menari tari Bali, yaitu tari Puspanjali, guna untuk menumbuhkan rasa cinta kepada budaya daerah. Kendalanya yaitu speaker yang ingin saya gunakan tidak dapat terkoneksi dengan baik dengan handphone saya. Dengan terpaksa, saya hanya menggunakan handphone dengan suara yang kurang jelas. Namun, saya juga mengiringinya dengan hitungan dan hentakan. Untuk kali ini, saya mengajar anak SD kelas 1. Saya mengajak mereka untuk membuat kerajinan dengan cara melipat kertas origami, guna menumbuhkan sikap kreativitas pada anak. Mereka awalnya agak kebingungan dan mengalami kesulitan saat melipat kertas karena kurang rapi. Tentu saja, saya langsung membantu mereka dan memberikan arahan. Jadi untuk kali ini saya mengajarkan materi untuk anak SD kelas 5 mengenai membaca sebuah percakapan daerah yaitu bahasa Bali. Awalnya mereka agak kesulitan dan terbata-bata saat membaca. Nah, di sanalah peranan saya untuk memberikan arahan cara membaca yang benar karena ada beberapa kata yang sulit untuk mereka pahami. Jadi untuk hari ini saya mengajak siswa kelas 1 SD untuk membuat sebuah gambar pemandangan yang pernah mereka lihat. Kemudian saya arahkan untuk menuangkan imajinasi mereka ke buku gambar. Mereka sangat senang sekali ketika mendapat materi menggambar, karena semangat sekali berkreasi sesuai dengan apa yang mereka imajinasikan. Jadi hari ini saya kembali mengajar anak SD kelas 5. Saya kembali memberikan materi tentang percakapan bahasa daerah. Jadi sebelumnya saya mengajarkan mereka membaca sebuah percakapan bahasa daerah. Dan untuk kali ini saya mengajak mereka untuk membuat percakapan bahasa daerah tentang percakapan sehari-hari yang mereka lakukan bersama orang tua atau temannya. Jadi hari ini adalah hari terakhir saya mengajar. Saya kali ini mengajar anak SD kelas 3. Saya mengajak mereka untuk mengenali sebuah puisi. Awalnya mereka kebingungan karena belum tahu cara membaca sebuah puisi dengan baik dan benar. Kemudian saya memberikan arahan dan mereka pun mengikutinya dengan penuh semangat. Nah, jadi untuk metode pertama yang saya gunakan untuk mengajar yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajarannya kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar dengan yang cukup besar. Metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak.
Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya. Bahkan, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Untuk metode selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Pengertian dari metode demonstrasi yaitu metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, jadi metode selanjutnya yang saya lakukan yaitu metode latihan atau drill. Metode ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental. Metode latihan memiliki berbagai tujuan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk melatih mental setiap murid untuk terbiasa dalam hal-hal tertentu. Sedangkan latihan teknik adalah bertujuan untuk mendidik murid agar memiliki dan mengembangkan keterampilan. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana kondisi siswa yang saya ajar sebelum kegiatan dimulai. Nah, jadi seperti yang sudah tertera di video, pada pra-kegiatan pertemuan pertama, siswa kurang mengerti cara mendeskripsikan sebuah gambar. Pada pertemuan kedua, siswa masih terbata-bata saat membaca karangan pendek. Pertemuan ketiga, siswa belum mengerti intonasi membaca dan cara membaca sebuah tanda baca. Pada pertemuan keempat, siswa masih bingung menentukan watak tokoh pada cerita rakyat. Pada pertemuan kelima, siswa belum tahu cara menjumlahkan bilangan. Pertemuan keenam, siswa kurang mengerti tentang materi prosedur teks. Pada pertemuan ketujuh, siswa belum bisa menari tarian daerah. Pada pertemuan ke-8, siswa belum pernah membuat kerajinan. Pertemuan ke-9, siswa masih bingung dan terbata-bata dengan percakapan bahasa daerah. Pada pertemuan ke-10, siswa kurang tertib karena terlalu bersemangat mendapatkan materi menggambar. Pada pertemuan ke-11, siswa kebingungan membuat sebuah percakapan bahasa daerah karena kurang tahu beberapa kosakata bahasa daerah. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-12, siswa belum memahami sebuah puisi. Di sanalah peranan saya untuk mengarahkan mereka. Nah, setelah sudah diberikan arahan mengenai materi-materi yang diajarkan, sikap siswa pun sudah mengalami perubahan. Berikut adalah kondisi siswa pasca kegiatan. Nah, jadi untuk pertemuan pertama, siswa sudah mampu mendeskripsikan dan menceritakan peristiwa pada gambar. Pertemuan kedua, siswa sudah cukup mampu membaca karangan pendek dengan lancar. Untuk pertemuan ketiga, siswa mengerti cara membaca sebuah tanda baca dan intonasi membaca. Pertemuan keempat, siswa sudah mampu menentukan sifat atau watak tokoh dalam cerita rakyat. Pertemuan kelima, siswa mampu menjumlahkan sebuah bilangan dasar. Pertemuan keenam, siswa sudah mampu membuat prosedur teks. Pertemuan ketujuh, siswa memahami gerak dasar tari dan mampu menari salah satu tarian daerah. Pertemuan ke-8, siswa mampu membuat sebuah kerajinan menggunakan bahan kertas. Pertemuan ke-9, siswa cukup memahami sebuah percakapan daerah. Pertemuan ke-10, siswa mau mentaati arahan dan mengerjakan tugas dengan tertib. Pertemuan ke-11, siswa mampu membuat percakapan sehari-hari yang mereka lakukan menggunakan bahasa daerah. Dan pertemuan terakhir, siswa sudah mampu membaca sebuah puisi dengan cukup baik. Demikianlah video saya mengenai review atau ulasan selama saya menjadi relawan mengajar dari rumah. Nah, besar sekali harapan saya semoga program ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih.